untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BITS 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kirene Angelin Mongan, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SD Negeri 1 Bunta dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 4 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 25890524227. Pada hari ini, Kamis 8 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 3 SD Negeri 1 Bunta dengan materi Yesus memberi makan 5.000 orang. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pembelajaran kita hari ini, ada yang mau pimpin kita dalam doa? Oke,
Ada yang belum mengurus sebut namanya? Oke, semua sudah ada ya. Baik, nah sekarang coba. Masih ingat tepuk cinta? Masih. Oke, mari berdiri. Kita mulai pembelajaran kita. Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Jom, jom.
screenshotnya dari video yang tadi ditemukan. Ada? Apa? Apa? Harus berbagi kepada teman. Nah, itulah pelajaran yang kita dapatkan. Jadi kita harus selalu mau berbagi kepada teman, tidak boleh bully teman dan lain sebagainya. Oke. Baik, sekarang Ibu Guru akan suruh untuk membuka Yohanes 6. Semua buka kitab suci. Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Yohanes 6 ayat 1 sampai 14. Mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang jarang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 angkur penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dialah ini anak benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir ke pulau ke gunung seorang diri. Oke, nah kita akan menonton kisah lain. Setelah itu kita akan masuk dalam kerja kelompok. Tapi sebelumnya itu kita akan menonton bagaimana perjalanan Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya, sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit. Lalu membagikannya
kepada mereka yang duduk di sini. Ia akan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa Dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu Ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Oke. Nah, sekarang tadi sudah nonton semua? Sudah. Menarik tidak? Menarik. Pertanyaannya silakan kelompok. Silakan buat kelompok. Duduk berkelompok. Angkat kursi saja. Yang di depan di depan. Angkat kursinya. Di depan. Oke, silakan ambil bukunya. Satu orang dipilih yang mau jadi penulis atau yang akan menulis. Apa masalah orang banyak itu ditulis, nanti dilaporkan. Apa masalah yang dialami oleh orang dari kitab suci yang telah kamu baca tadi? Apa masalah? Kemudian, apa yang dimiliki oleh anak kecil? Apa yang dimiliki anak kecil sudah? Kemudian yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Yesus? Apa yang dilakukan Yesus pada hari itu? Baca duluan kitab sucinya. Oke, ada yang mau duluan? Siapa yang mau maju ke duluan? Siapa? Iya, kita kelompok 1. Nah, apa itu? Apa masalah orang banyak saat itu? Mereka kekurangan makanan. Apa yang dimiliki anak kecil itu 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengambil roti itu lalu mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Oke, kelompok 1 silakan duduk. Baik, kelompok 2. Ada kelompok 3. Kelompoknya, siapa yang mau maju? Nanti Ren yang maju. Oh, siapa? Kevin yang maju. Oke. Kelompoknya maju. Teman-teman, kami dari kelompok 2. Apa masalah orang banyak itu? Mereka kelaparan dan membutuhkan makanan. Oke, apa yang dimiliki anak kecil? 5 roti dan 2 ikan. Oke, terus apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikan makanan yang telah dia. Oke, good job. Silakan duduk. Kelompok 3, kelompok terakhir. Apa masalah orang banyak saat ini tidak memiliki makanan? Apa yang dimiliki anak kecil 2 ikan dan 5 roti? Apa yang dilakukan Yesus? Memberi makanan kepada banyak dan memberi makan 2 ikan dan 5 roti. Oke, semua tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Cum cum wah. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya dalam kelompok tadi. Nah, semua sudah berdiskusi. Tidak ada yang salah kan? Tidak ada yang salah dalam hasil diskusi.
Andreas itu Filipus. Dia mengatakan, nah, di manakah? Di manakah kita akan membeli roti? Nah, siapa yang mengatakan? Roti seharga 2000 saja tidak akan cukup untuk membuat mereka kenyang. Iya. Anak kecil, siapa yang anak kecil? Iya. Nah, Hei, iya. di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Iya, bawa kemari. Bawa kemari. Bawa kemari. Nah, Kevin mengucap syukur. Aduh. Kemudian yang lain duduk. Nah, iya. Duduk di situ saja. Mengucap syukur bagaimana roti itu menjadi banyak. Oke, nah itulah yang terjadi. Kalau kita sebagai manusia, secara logika, ikan ini dan roti ini tidak akan mungkin bisa kita menggandakan seperti yang dilakukan mujizat oleh Yesus. Atau ada yang bisa? Ada tidak yang bisa? Tidak ada. Oke, silakan dulu. Terima kasih untuk adegannya. Nanti kita akan belajar lagi ya bagaimana membuat adegan. Kita harus seru. Tenang tidak? Nah, dalam pelajaran yang kita dapatkan hari ini, bermain peran tentang bermain roti, kita diajarkan untuk kasih. Yesus mengajarkan kita untuk mau berbagi. Kemudian dalam pelajaran yang kita dapatkan hari ini mengajarkan kita untuk tetap bersyukur apa yang kita miliki. Dari Yesus memberi makan 5.000 orang, kisah ini menegaskan bahwa kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Atas apapun yang kita dapatkan, Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita untuk tetap bersyukur kepada Allah meskipun hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dengan membagi-bagikan roti yang tadi Tuhan kita sudah nonton, kita sudah baca, mengajak kita untuk mau berbagi. Bukan cuma berbagi kepada sesama, tetapi juga berbagi kepada semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian makanan jasmani dan makanan rohani yang bermanfaat bagi kita umat manusia. Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah apa? Makanan. Kalau tidak ada makanan, kamu akan kelaparan. Makanan rohani masuk melalui mata. Bukan kalau kita makanan rohani, kita itu harus rajin kemana? Rajin gereja, rajin berdoa, rajin baca kitab suci. Itu yang kita segarkan adalah mata, pikiran, pendengaran. Itu. Nah, mujizat yang dibuat oleh Yesus itu tidak akan bisa kita buat. Kenapa? Karena kita bukan Tuhan. Yang boleh melakukannya adalah Tuhan atau Yesus sendiri. Kita sebagai umat diajarkan untuk mempermujizat, yaitu berbagi. Seperti cinta Yesus kepada kita, maka kita juga harus membagi cinta kita kepada sesama. Jangan cuma pikir diri sendiri, tapi pikir orang lain. Oke anak-anakku, sekarang kita akan mengisi LKPD. Ibu guru akan bagikan sebuah LKPD. Nanti masing-masing jawab sesuai apa yang ada di bawah sini. Isi nama, kemudian dijawab.